Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah salah satu cuplikan template dari kuis interaktif. Di sini tipenya adalah kuis benar atau salah. Jadi kita akan memberikan suatu pernyataan, lalu pernyataan itu nanti akan dinilai atau akan coba dijawab oleh siswa, apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, tentu di sini sangat menarik karena sebelum siswa itu menentukan dia benar atau salah pernyataan itu, berarti dia harus mempunyai pemahaman konsep yang baik tentang soal tersebut. Bisa mungkin pemahaman dalam hal mengingat gitu ya. Bisa juga dalam pemahaman yang jauh lebih tinggi levelnya gitu, level kognitifnya. Itu bisa diatur nanti oleh Bapak Ibu. Soal yang apa yang pas untuk kuis benar atau salah ini. Nah, ini juga sebenarnya pernyataan yang atau jenis soal yang biasa ya. Tapi karena kita mengemasnya dengan baik, maka ini nanti akan membuat siswa merasa tertarik gitu ya, karena ada tantangannya di sini. Oke. Ini bisa dipakai nanti di dalam kelas ketika mungkin kondisi sudah kembali new normal ya. Mungkin bisa minta anak nanti tiap kelompok maju itu perwakilannya secara bergantian atau bagaimana nanti di kelas memang bisa kita atur ya. Bisa tadi berkelompok maju gitu bergantian untuk dia kemudian kita menentukan pilihan benar salah dan kita di situ sebagai hostnya, sebagai host acaranya lah kira-kiranya ya. Gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuat siswa lebih tertarik ketimbang kita hanya memberikan soal seperti biasa gitu. Jadi karena dirubah modelnya, walaupun pertanyaannya sebenarnya sama, tapi karena model cara menyampaikan pertanyaannya itu kita rubah seperti sebuah kuis di acara televisi ya, mungkin ini bisa menaikkan engagementnya siswa gitu ya. Oke, kita langsung saja kita tunjukkan di sini cuplikannya. Oke, ini untuk pelajaran kimia kebetulan ya. Di sini ada satu pernyataan, Lavoisier adalah penemu hukum kekelan massa. Ini masih mengingat ya, nomor 1 dan nomor 2 ini mengingat. Nah, di sini pernyataan ini nilainya bisa benar, bisa salah gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Dan nanti siswa itu akan dinilai ketika dia bisa menilai pernyataan ini dengan tepat. Oke, misalnya sebagai contoh, Lavoisier adalah penemukan kekelan massa. Sekarang anak berpikir pernyataan ini benar gitu. Maka nanti dia bisa maju ke depan, lalu kemudian dia pilih sendiri gitu. Nggak usah kita yang milih, tapi mereka yang milih langsung misalkan ini dia pilih benar, maka option salahnya hilang. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah pernyataan ini bernilai benar. Jadi kalau nanti nilainya benar, berarti siswa itu mendapatkan nilai 100 misalnya. Tapi kalau ternyata pernyataan ini adalah bernilai salah, sementara anak menganggap bernilai benar, berarti pilihan anak salah. Gitu ya. Kita klik tunjukkan jawabannya. Nah, di sini benar. Jadi ini pernyataannya bernilai benar. Dan anak memilih tepat ya. Karena faktanya Lavoisier adalah penemu hukum kekelan massa. Berarti ini anak dapat nilai 100 gitu. Nanti kita panggil lagi yang berikutnya gitu, kelompok yang berikutnya. Nah, termasuk ini pernyataannya juga bisa kita sembunyikan dulu ya. Ini memang sengaja ditampilkan dulu semua. Nomor 2, Dalton adalah penemu hukum perbandingan tetap. Misalkan anak berpikir, wah ini pernyataan ini salah misalkan. Karena menurut dia Dalton bukan penemu hukum perbandingan. Coba berarti anak kan milih dia, salah ini, pernyataan ini salah. Bernilai salah. Karena menurut dia Dalton bukan penemu hukum perbandingan tetap. Sekarang kita klik, tunjukkan jawabannya misalnya kita klik. Wah betul, ternyata dugaan anak tadi bahwa Dalton bukan penemu itu, iya benar gitu ya, bahwa pernyataan ini bernilai salah dan anak memilih jawaban yang tepat, yaitu dia memilih salah, maka dia dapat nilai lagi. Kemudian misal yang ini, mobil angkot berangkat setiap 2 jam sekali, mobil bus berangkat setiap 3 jam sekali. Jika pada jam 7 mereka berangkat bersamaan, maksudnya bus sama angkot ini
maka pada jam 12 mereka akan bersama lagi. Ini pernyataannya di sini ya, berdasarkan data stimulus, data stimulusnya di sini. Ya, 2 jam sekali, bus berangkat 3 jam sekali. Jika pada jam 7 mereka berangkat bersamaan, nah ini baru di sini pernyataannya ya. Pernyataannya ini. Nanti Bapak Ibu bisa sebagai host ya, diatur-atur aja bagaimana cara menyampaikannya ini kan. Kalau kita lihat di kuis-kuis di televisi juga, kuis itu menjadi menarik ketika hostnya mampu membawakan dengan baik gitu, dengan tepat gitu. Nah di sini anak nanti boleh menghitung dulu kan. Nah ini kan mungkin berkaitan dengan kelipatan ya gitu. Maaf ya jika saya salah ya. Jika saya salah mohon maafkan. Ini contoh saja. Ini berkaitan dengan kelipatan 2 dan 3. Nah, kemudian anak setelah ngitung dia, jadi ini bisa juga untuk yang berhitung juga bisa juga gitu, nggak hanya yang mengingat saja bisa ya. Oke, lalu kemudian setelah ini anak berpikir bahwa ini kayaknya jawaban ini benar gitu. Anak mikir setelah dia hitung mungkin dia ketemu benar gitu. Menurut dia bahwa pernyataan ini pada jam 7 mereka berangkat bersamaan dan jam 12 berangkat bersama lagi, itu menurut mereka misalkan setelah benar gitu hitungan mereka. Pernyataan ini bernilai benar. Berarti dia kan pilih ini, klik ini. Nah, sekarang kita cek pernyataan ini bernilai benar atau salah. Kita tunjukkan jawabannya. Nah, ternyata kita lihat di sini ada penjelasannya. Nah, ini juga kesempatan buat kita nanti sambil membahas soal ini gitu. Bisa sambil kita bahas di papan tulis, coret-coret gitu ya. Sekalian kita mereview soal lagi gitu. Jadi anak selain kuis, juga kita bisa punya kesempatan untuk mereview lagi materinya. Mohon maaf kalau keterangannya salah ya ini. Nah, kemudian ternyata di sini, setelah 6 jam. Jadi berangkat bersama itu setiap 6 jam sekali. Jadi kalau tadi jam 7 dia berangkat bareng, dia akan berangkat bareng lagi 6 jam berikutnya, berarti 13 ya. Di sini 13. Sementara di pernyataannya jam 12, berarti pernyataan ini bernilai salah. Tapi anak milihnya bernilai tadi benar, maka pilihan anak tidak tepat. Maka karena tidak tepat, dia berarti salah. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya ya, dengan menggunakan animasi seperti ini. Yang menarik. Termasuk tadi, pernyataannya juga bisa kita hilangkan dulu gitu. Pernyataan yang di bawah-bawahnya ini, yang ini seperti mobil, apa segala macamnya ini, bisa kita hilangkan. Nah, ini 456 dan seterusnya bisa seperti ini ya, sama kayak tadi. Ini untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu teori atau suatu materi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar, ingin mendapatkan template-nya, ya nanti bisa tinggal diganti saja dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai pelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa belajar bagaimana membuatnya ini ya, karena ini memang sebenarnya sekilas kelihatan enggak ini ya, tapi kalau kita lihat di sini animationnya memang cukup kompleks juga. Tapi jangan khawatir, nanti ini sangat mudah sekali, tinggal ganti-ganti dah beres gitu. Yang mau bisa juga nanti kita bisa diskusi di grup premium ya. Karena ini hanya menggunakan trigger saja, umumnya menggunakan trigger dan tambahan animasi. Jadi yang berminat silahkan segera bergabung bersama kami untuk kemudian bukan hanya mendapatkan template, tapi juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana membuat kuis seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.